dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita? Ya, baik Bapak Mama yang terkasih. Di pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Yeskiel 18 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Di bawah tema hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab. Bapak Mama yang terkasih, di dalam kehidupan kita bermasyarakat atau di dalam kehidupan kita di sekitar lingkungan kita, pasti Bapak Mama dan saya kita mengalami yang namanya stigma. Stigma itu adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Misalnya, orang selalu membangun stigma bahwa itu keluarga itu, orang tua itu sangat jahat. Maka anak-anak pun pasti jahat. Itu stigmanya begitu. Atau ada yang suka cap bahwa orang tuanya suka pencuri, maka anak-anaknya suka pencuri. Itu stigma yang selalu dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Atau ada yang bilang orang Kanekai itu tidak bisa buat warung karena dia masak tidak betul. Yang bisa bikin warung itu adalah mbak-mbak. Makanya biasa kita dari Kanekai kita pergi makan di mbak-mbak di Kalabahi. Ya, karena itu stigma yang muncul selama ini dan sudah mendarah daging, mencap kita bahwa kita tidak bisa. Atau dulu orang selalu mencap orang Kanekai bahwa orang Kanekai itu tidak bisa menjadi pengusaha yang sukses. Tidak bisa berjualan di pasar. Itu stigma demikian. Tetapi tidak juga Bapak Mama. Sekarang semua rata-rata berjualan di pasar. Atau ada yang cap bahwa dia pun orang tua itu tidak mampu. Dia pun orang tua petani, belum tentu dia pun anak akan sekolah dan berhasil. Bapak Mama, stigma ini muncul karena punya paradigma berpikir, punya pemahaman yang selalu negatif terhadap orang lain. Karena stigma ini muncul karena memang kita selalu membangun persepsi pendapat yang negatif terhadap seseorang. Jadi kita katakan bahwa itu orang itu nanti dia susah terus. Dia pun hidup sebegitu, jadi nanti dia akan susah terus, dia tidak akan hidup bagus. Stigma itu Bapak Mama kemudian mendarah daging dan selalu kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Mama dalam realitas membuktikan bahwa stigma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bisa ya dan bisa tidak. Bisa tidak terjadi demikian. Misalnya kita bilang, oh dia pun orang tua itu tidak tahu membaca. Tidak mungkin anak-anaknya bisa sekolah dan bisa dapat gelar sarjana. Itu stigma yang kita bangun. Nah, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita saat ini, Yeskiel adalah Nabi Israel abad ke-7. Dia menghadapi stigma yang sama. Bapak Mama, pada saat orang Israel ada dalam pembuangan di Babel, mereka ada dalam kondisi tertekan. Mereka ada dalam kondisi tertindas. Mereka ada dalam kondisi diperbudak. Lalu mereka mendengar amsal sindiran
yang kita baca di dalam ayat 2. Amsal sindirannya seperti ini. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Misalnya orang makan mangga, contoh. Mam Marta, Mam Rose yang makan mangga. Anak-anak yang rasa ngilu. Ya, artinya sekarang kalau kita bisanya buat rujak, orang yang buat rujak, orang yang menonton itu melihat dia ngerasa ngilu. Dia rasa ngilu karena dia mau makan. Ya, itu soal makanan. Tetapi Bapak Mama, soal dosa, kamu yang buat, kamu yang enak, masa saya yang terima, saya yang tanggung jawab dan kamu pun dosa. Ya, dosa memang enak ya. Itu artinya bahwa kamu yang tanggung jawab dengan dosa yang kamu lakukan. Orang tua melakukan dosa bukan berarti bahwa anak yang bertanggung jawab atas kelakuan orang tua. Atau anak-anak melakukan kejahatan, lalu kemudian orang tua yang bertanggung jawab. Tidak demikian, Bapak Mama yang terkasih. Dalam bacaan kita saat ini, bayangkan Bapak Mama, bangsa Israel hidup dalam penindasan, hidup dalam tertekan, hidup dalam perbudakan ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Tetapi stigma ini Bapak Mama sudah mendarah daging. Lalu kemudian mereka karena hidup dalam tekanan dan mereka tidak ada harapan bahwa memang ya benar nenek moyang kita, orang tua kita melakukan kejahatan, maka sekarang ini kita terima dia punya upah. Bapak Mama, itu mereka sangat gelisah. Nasib buruk yang dialami Israel sebagai orang buangan adalah akibat dari perbuatan orang tua mereka. Itu stigma. Orang tua, nenek moyang melakukan kejahatan sehingga kita dibuang di pembuangan di Babel. Ini bentuk karma. Ya, biasa kita katakan bahwa ini karma sudah. Nenek moyang begitu, jadi kita juga akan terima karena ini hukum karma. Orang jahat pasti menghasilkan orang jahat. Orang baik pasti menghasilkan orang baik. Artinya bahwa orang tua kalau jahat ya jahat. Tapi kalau anaknya berbuat baik pasti akan menghasilkan baik. Nah, dalam bacaan ini kita ditolong Bapak Mama supaya kita rubah kita punya paradigma berpikir, cara pandang kita, sehingga kita bisa harus menghilangkan stigma yang selalu cap orang tidak baik. Nabi Yeskiel keberatan dengan stigma ini Bapak Mama yang dialami oleh bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan. Yeskiel Bapak Mama tegaskan bahwa tiap-tiap orang memikul akibat dari perbuatannya. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Makanya dalam bacaan kita Yeskiel 18 ayat 1 sampai dengan 32, Yeskiel menampilkan 4 reaksi untuk mematahkan belenggu stigma yang melumpuhkan tekad untuk berjuang mengubah nasib. Yang pertama kita bisa perhatikan di ayat 5 sampai dengan ayat 9. Ayat 5 sampai dengan 9 ini digambarkan, dijelaskan dengan jelas bahwa orang yang hidup benar dan baik di hadapan Tuhan dan sesama, ia pasti hidup. Ya. Kalau dia tidak menyembah berhala, kalau dia tidak mencemari istri sesama, kalau dia tidak menghampiri perempuan, dia tidak menindas orang lain, dia tidak merampas orang lain punya barang, dia mengembalikan
gadaian orang, dia memberi makan kepada orang lapar, dia memberikan pakaian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bapak mama, hal-hal ini kalau dia lakukan, ya pasti hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ayah yang hidup benar dan baik, sementara anaknya perampok atau pencuri, akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini setimpal bapak mama. Kalau bapak mama berbuat baik, maka anaknya melakukan yang jahat, pasti anaknya yang menerima hukuman atau menerima setimpal kesalahan yang ia lakukan. Nah, bapak mama yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ke-13 jelas bahwa ia harus mati. Ya, jadi kalau orang tua berbuat baik, lalu kemudian anak-anaknya melakukan kejahatan, itu berarti bahwa ia yang harus mati, ia yang harus dihukum karena melanggar titah Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga di ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kalau ayah seorang pendosa, tapi anak tidak membiarkan diri jatuh dalam dosa ayahnya, maka anak itu selamat. Ayahnya yang akan ditimpa hukuman. Jadi ini timbal balik. Jadi barang jelas ayat 14 sampai 18. Kalau anak menjaga dirinya dan tidak jatuh dan tidak melakukan kejahatan sama seperti dilakukan oleh ayah atau ibunya, maka anak itu akan selamat. Lalu ayah yang akan ditimpa hukuman. Nah, yang keempat bapak mama, ayat 21 sampai dengan 29, Yehezkiel berbicara tentang orang yang melakukan kefasikan. Orang yang melakukan kefasikan, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan, tetapi kemudian insaf, kemudian dia sadar dan bertobat, lalu menjalani hidup yang benar dan baik, orang itu akan selamat. Ya. Jadi bapak mama, di ayat 21 sampai 29 ini, Yehezkiel mau sampaikan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang yang melakukan kefasikan, bagi orang yang melakukan kejahatan. Kalau dia insaf, dia sadar dalam dirinya, dan dia mau membuat perubahan dalam diri, maka orang itu akan selamat. Tetapi kalau dia tidak sadar untuk merubah kejahatan yang dilakukan, pasti dia akan binasa. Yehezkiel juga berbicara tentang kasus sebaliknya. Orang yang benar dan baik, bapak mama, misalnya saya dan bapak mama semua dikenal dengan orang yang baik dan benar. Tetapi kemudian berubah jadi orang yang jahat, berubah menjadi orang yang tidak baik, berubah menjadi orang fasik, dia pasti mendapat hukuman. Jadi kalau orang baik, bapak mama harus mempertahankan dirinya sehingga dia tetap baik dan tetap benar. Jangan sampai orang yang jahat sekalipun bapak mama, dia sadar lalu kemudian dia melakukan perubahan dalam hidup sehingga dia selamat. Tetapi orang yang dikenal baik dan benar di hadapan Tuhan, dia berbalik dari jalan Tuhan dan dia melakukan kejahatan, maka dia akan binasa. Pasti akan dapat hukuman dan mati karena kejahatannya. Oleh karena itu bapak mama, kita jangan jadi manusia yang pancaroba, sama seperti bunga pancawarna yang selalu berubah-ubah warna. Bapak mama coba lihat di rumah bapak mama tanam bunga pancawarna. Coba bapak mama perhatikan dengan teliti,
dia akan berbunga itu berwarna-warni. Saat ini berbunga warna lain. Nanti berikut lagi dia berbunga warna lain lagi. Tapi bunga itu dia mengganti warna-warni, itu indah. Tapi kalau kita sebagai manusia yang mengikut Tuhan, manusia yang pancaroba, yang tidak jelas misalnya, kadang baik, kadang jahat. Itu Bapak Mama, kita tidak sadar sebenarnya. Jadi kita jangan ikut bunga supaya kita jadi pancaroba, suka rubah-rubah, ya. Jangan jadi baik tapi kadang jahat, kadang baik. Firman Tuhan dalam Yeskiel ini mengingatkan kita supaya kalau baik, baik sudah. Kalau tidak baik, Yeskiel bilang sadar sudah, insaf sudah, dan berubah. Bapak Mama dalam teks ini, manusia bukan makhluk yang tercipta untuk dihukum. Manusia bukan makhluk yang tercipta untuk dihukum oleh Tuhan. Bukan. Tuhan tidak menginginkan setiap manusia untuk dihukum. Tidak. Allah menciptakan semua orang untuk tujuannya yang sama, yakni hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam keselamatan. Itu adalah kerinduan Tuhan bagi setiap umat manusia. Keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan dalam penentuan awal. Tetapi adalah juga perjuangan dalam perwujudan akhir. Jadi Allah menentukan semua orang selamat, tetapi hidup yang selamat itu ada juga masalah pilihan. Jadi Bapak Mama dan saya mau selamat, itu adalah pilihan. Bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, mereka harus pilih. Mau hidup bersama dengan Tuhan supaya mau selamat, atau hidup di dalam kejahatan. Kalau dengar Tuhan pasti akan selamat. Mereka akan keluar dari pembuangan di Babel. Dan mereka tidak akan mengalami penindasan, perbudakan. Kalau mereka dengar suara Tuhan melalui nabi yang diutus, yaitu Yeskiel. Tetapi kalau mereka tidak sadar dan mereka keraskan hati, pasti mereka akan binasa. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, kita semua yang hadir saat ini juga, kalau kita mau dengar suara Tuhan melalui hambanya, maka kita akan mendapat berkat dan selamat dari bahaya. Tetapi kalau kita tidak sadar dan tidak dengar, tidak setia, maka malapetaka juga akan menimpa kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Mama sekalian. Dari pembacaan kita saat ini ada 4 hal yang kita renungkan dan menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama Bapak Mama, keteladanan orang tua kepada anak. Orang tua harus menjadi contoh. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Kalau orang tua suka beribadah, suka gereja, suka ikut ibadah-ibadah, suka berdoa, suka membaca Alkitab, pasti anak akan ikut. Tapi kalau orang tua tidak rajin berdoa, tidak suka membaca Alkitab, tidak suka datang ke gereja, anak juga akan tiru. Jadi segala perbuatan itu Bapak Mama karena tiru. Jadi anak bisa meniru kita. Tetapi ada juga lingkungan membentuk. Bisa saja orang tua Bapak Mama tidak pernah ke gereja, tetapi karena diajak oleh kawan-kawan, maka dia bisa datang ke gereja. Itu artinya bahwa orang tua punya tanggung jawab untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak. Yang kedua, tugas orang tua adalah mendidik dan mengajarkan kepada anak.
Amsal 13 ayat 24, Bapak Mama bisa membaca. Amsal 13 ayat 24. Bapak Mama harus mendidik dan mengajar anak-anak dengan baik. Yang ketiga, kualitas kehidupan Israel sebagai umat perjanjian. Bapak Mama dan saya, kita harus menjaga kualitas kehidupan kita sebagai orang-orang yang disebut pengikut-pengikut Kristus. Kualitas itu Bapak Mama, bagaimana orang bisa melihat kualitas iman kita? Kita harus setia. Tapi Bapak Mama bukan dalam arti hanya setia beribadah. Ibadah yang hidup itu adalah setelah kita melakukan ibadah di gereja, di rumah tangga, kita harus mampu melakukan dalam kehidupan kita. Dalam aksi nyata Bapak Mama, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkannya. Itu yang orang bilang kualitas, atau dikenal dengan manusia yang memiliki integritas yang baik. Dia omong apa, dia khotbah apa, dia bikin itu. Tapi kalau dia omong lain, dia bikin lain, itu berarti tidak menunjukkan kualitas kehidupan orang Kristen yang baik. Yang terakhir Bapak Mama yang terkasih, yang keempat, pertobatan memberikan kehidupan. Pertobatan memberikan kehidupan. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada kata terlambat bagi saya dan Bapak Mama. Ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Dari yang jahat menjadi baik. Oleh karena itu Bapak Mama, pergunakanlah kesempatan yang ada ini dengan maksimal. Dan jangan pernah katakan bahwa saya sudah terlambat mengikut Tuhan. Hal mengikut Tuhan Bapak Mama, tidak ada kata terlambat. Kalau kita sadar dan benar-benar sungguh-sungguh mau insaf akan segala dosa kita, dan kita mau datang bawa diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita. Maka kesempatan yang berharga ini, saya dan Bapak Mama, pergunakanlah dengan baik. Karena kesempatan ini sangat mahal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.